Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya saudara? Semoga saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini mata kuliah saya sampaikan melalui YouTube untuk mempermudah dan lebih memperingan saudara dalam memahami materi ini. Baiklah saudara, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang masih ada hubungannya pada pertemuan minggu yang lalu, yakni ketahanan nasional. Namun kali ini saya sampaikan materi mengenai ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Saudara, dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mewujudkan cita-cita sebuah negara, setiap bangsa dalam dunia ini perlu memiliki pemahaman mengenai geopolitik dan geostrategi. Geopolitik bangsa Indonesia diterjemahkan dalam konsep wawasan Nusantara. Sedangkan geostrategi bangsa Indonesia sendiri dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi politik dari negara Republik Indonesia, saudara. Ketahanan nasional bisa juga kita artikan sebagai konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Selanjutnya, apa itu geostrategi? Geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Sesuai yang saya sampaikan di awal tadi bahwa geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui ketahanan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia ini memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Berikutnya saudara, ada 3 perspektif konsepsi ketahanan nasional. Apa saja itu? Yang pertama, ketahanan nasional dipandang sebagai kondisi. Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Kondisi ideal demikian memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Ancaman itu bisa berupa ATHG. Masih ingat ATHG? Ya, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Yang kedua, ketahanan nasional dipandang sebagai sebuah pendekatan. Ini artinya ketahanan nasional dianggap sebagai plan. Ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Artinya, pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek, baik itu isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Dalam hal pikiran, pendekatan ini menggunakan pemikiran kesisteman. Yang ketiga, perspektif dari ketahanan nasional ialah ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas yang merupakan ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu saudara, ketahanan nasional dimasukkan dalam GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Tujuannya apa? Agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggara negara
menerima dan menjalankannya. Saudara, terkait dengan konsep ketahanan nasional, dalam ilmu politik, ketahanan nasional dikenal dengan konsep kekuatan nasional, national power. Bahasan tentang kekuatan nasional termasuk dalam bidang kajian politik internasional. Ketahanan nasional Indonesia, saudara, pada dasarnya bermula dari konsep kekuatan nasional yang selanjutnya dikembangkan termasuk penggunaan istilah ketahanan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional tidak bisa terlepas dan konsep kekuatan nasional. Jadi ketahanan nasional tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuatan nasional. Saudara, kalau melihat dari letak geografis negara Indonesia kita, Indonesia ini merupakan suatu negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, di kawasan Asia Tenggara ini, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting, sehingga tidak menutup kemungkinan di era global yang kita sebut dengan 4.0 ini menjadi perhatian banyak negara di dunia. Berdasarkan peran dan posisi negara Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan merupakan ajang perebutan kepentingan kekuatan transnasional. Oleh karena itu, saudara, sebagai suatu negara, Indonesia harus memperhatikan dan mengembangkan yang dinamakan ketahanan nasional. Saya jadi ingat pendapat Pak Suradinata yang mengatakan bahwa ketahanan nasional itu merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang ini merupakan bisa jadi datang dari luar maupun dari dalam negara kita sendiri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, ingat-ingat, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengajarkan tujuan nasional Indonesia. Oleh karena itu, saudara sebagai generasi penerus bangsa harus tahu dan wajib tahu tentang ketahanan nasional. Karena apa? Kalau saudara tahu tentang ketahanan nasional, saudara mempunyai disiplin ilmu tertentu, maka saudara akan bisa mengembangkan ketahanan nasional, mempertahankan, bahkan mungkin berinovasi tentang ketahanan nasional melalui disiplin ilmu yang saudara punyai. Saudara, secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa itu dilatar belakangi oleh 3 faktor. Yang pertama, kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara tersebut, sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa tersebut, sehingga bangsa tersebut mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Contohnya ya, seperti saat ini, di masa pandemi ini, mampukah bangsa Indonesia eksis untuk menghadapi kehidupannya di masa pandemi ini? Ini merupakan salah satu bentuk tantangan, ancaman, hambatan kalau kita tidak sikapi dengan baik, dengan legowo, dengan rasa persatuan dan kesatuan. Ketahanan yang ketiga, ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan, stabilitas yang ada di dalamnya terkandung potensi untuk terjadi perubahan. Ini juga contohnya seperti saat ini, ketika 3 bulan lebih kita mengalami yang namanya pandemi virus corona COVID-19, kita diharuskan bekerja, belajar, beribadah dari rumah, maka
pemerintah dan banyak orang sudah mulai sadar bahwa COVID-19 itu tidak bisa hilang. Maka kita harus menyesuaikan berdampingan dengan COVID-19 dengan yang kita istilahkan memulai pola hidup baru, new normal. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan, penyelenggaraan, kesejahteraan dan kemakmuran sebuah negara. Untuk itu saudara, untuk mencapai suatu tujuan nasional, suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, dan daya tahan serta keuletan yang telah saya sampaikan di awal tadi. Indonesia ini merupakan negara yang bisa saya katakan ketika dibangun, ketika diproklamasikan, Indonesia ini sudah diuntungkan dengan rahmat Tuhan. Apa saja itu yang bisa kita maksimalkan untuk memperkuat ketahanan nasional? Ya. Yang pertama, kita sudah diberikan oleh Tuhan kenikmatan berupa aspek alamiah yang kita kenal dengan istilah Trigatra. Apa aspek alamiah Indonesia ini untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan nasional? Yang pertama, Trigatra Indonesia ialah letak geografis negara kita yang sangat strategis tadi. Saya sampaikan Indonesia mempunyai letak geografis yang sangat strategis di Asia Tenggara. Yang kedua, selain letak geografis yang strategis, keadaan dan kekayaan alam, sumber daya alam Indonesia ini melimpah ruah. Kalau kata Kus Plus, tongkat kayu ditancap jadi tanaman. Kita membuang biji makanan dimanapun kita lihat, kalau tidak dimakan oleh hewan, mungkin saja biji tersebut 10 tahun yang akan datang menjadi pohon besar. Yang ketiga, aspek Trigatra atau aspek alamiah yang diberikan Tuhan pada negara kita Indonesia ialah keadaan dan kemampuan penduduk, ya, sumber daya manusia. Lah, kita sudah mempunyai letak geografis strategis, sumber daya alam yang cukup melimpah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar, negara yang besar, kalau ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, yang mampu mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Seperti contoh, ya, biji besi ada di Indonesia, tambang emas terbesar ada di Indonesia. Nah, ini akan menjadi kekuatan bangsa kita kalau bangsa kita sendiri yang mampu mengelolanya. Selama ini kan belum. Biji besi diekspor ke luar negeri, dikembalikan kepada kita berupa Xenia, Avanza, kita membelinya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Alangkah baiknya itu kalau biji besi diolah di negara sendiri, kita produksi sendiri, baru kita jual menjadi produk siap pakai ke negara-negara tetangga. Ini akan lebih menguntungkan Indonesia, ya. Selanjutnya saudara, selain aspek alamiah yang kita kenal dengan Trigatra, ada juga aspek Pancagatra. Panca berarti 5. Ada 5 aspek yang menjadi modal kekuatan ketahanan nasional kita. Yang pertama, ideologi. Kita punya ideologi yang sama, Pancasila. Yang ini merupakan ideologi pemersatu, titian bangsa Indonesia. Kalau titian maka harus dijalani, bukan hanya sebuah jargon bahwa kita Pancasila namun perbuatan kita tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Alangkah baiknya Pancasila ini sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan penyelenggaraannya pun sudah diatur jangan sampai menyalahi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, politik. Ya, politik kita tadi yang saya katakan sudah diatur melalui undang-undang dasarnya dari nilai-nilai Pancasila. Ya. Kenapa politik kita belum stabil? Mungkin ya karena oknumnya.
orang yang menjalankannya kurang amanah. Oleh karena itu sumber daya manusia kita harus berkualitas dalam segi skill, berkualitas dalam segi moral. Yang ketiga, ekonomi. Ya, kalau yang pertama, yang kedua ini sudah bagus, saya yakin perekonomian kita juga bagus. Sumber daya manusia kita kalau kita unggul, maka ekonomi sebuah negara itu juga akan mengikuti. Ya. Namun sampai dengan saat ini kita masih menjadi negara yang konsumtif, belum produktif. Ya. Saya harapkan dengan saudara sebagai milenial ini identik dengan pekerjaan yang kreatif, ya, minimal memegang 2 HP. Ya, 2 HP ini jangan dijadikan sebagai media sosial saja, tapi bagaimana caranya kalau saudara punya handphone, smartphone, itu saudara maksimalkan itu untuk ya tidak hanya berkomunikasi, tapi paling tidak saudara gunakan untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah, atau supaya bisa mendatangkan income untuk saudara. Yang keempat, sosial budaya dan hankam, pertahanan keamanan. Dan yang terakhir, yang kelima, pertahanan dan keamanan bangsa. Memang untuk masalah pertahanan dan keamanan bangsa, garda terdepannya ada di TNI dan Polri. Namun apabila TNI dan Polri ada serangan dari luar, ada serangan dari dalam, yang mereka semua tidak mampu untuk bekerja sendiri, maka pertahanan dan keamanan ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Saudara, dalam konsep ketahanan nasional tidak memandang aspek-aspek alamiah yang kita sebut dengan trigata tadi dan konsep kemasyarakatan yang kita sebut astagatra itu secara terpisah, melainkan trigatra dan pancagatra tadi itu harus jauh lebih korelatif, di mana 2 dan 5 konsep tadi itu harus berjalan seimbang, harus saling mengisi, ya, di mana aspek yang satu senantiasa berhubungan erat dengan lainnya, sedangkan keseluruhannya merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional. Jadi dari trigatra dan pancagatra tadi kita jadikan satu, jadi sebuah konsep yang kita sebut dengan istilah astagatra. Ya. Ini gini ya, analoginya begini. Geografis yang bagus, yang strategis, keadaan alam yang bagus, ya, keadaan penduduk yang mumpuni, namun tidak didukung dengan ideologi politik ekonomi yang stabil dalam sebuah negara, maka mustahil sebuah negara itu bisa sukses, bisa maju, bisa besar. Begitu konsepsinya. Baiklah saudara, kita lanjutkan. Saudara, ketahanan nasional itu selalu bersinergi atau ada hubungannya dengan proses pembelaan negara. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kegiatan pembelaan negara itu pada dasarnya merupakan usaha dari semua warga negara untuk mewujudkan keamanan, ketahanan nasional dalam sebuah negara. Memang identik, ya, bela negara itu identik dibebankan pada militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada tentara, yang kita istilahkan dengan TNI. Padahal kalau kita merujuk pada pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945, ini masalah bela negara dan pertahanan negara ini merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Ini kita kembali ke materi hak dan kewajiban warga negara yang dulu kita sudah bahas, ya. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia dari ancaman, baik ancaman itu dari luar maupun ancaman dari dalam. Lah, di masa demokrasi dan serba keterbukaan sekarang ini,
banyak sih mahasiswa atau orang yang mempertanyakan apakah masih relevan bela negara itu. Seperti apakah bentuk dan implementasi bela negara yang dilakukan warga negara saat ini. Kita akan bahas sedikit mengenai bela negara ya. Ini juga mengulang tentang materi hak dan kewajiban warga negara. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan dulu dasar bela negara itu. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ini dasar yang pertama, pasal 27 ayat 3. Dikuatkan dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan dua pasal tadi, maka dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara ini merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana sih cara bela negara. Konsep bela negara saat ini dapat diuraikan secara fisik maupun non-fisik. Kalau secara fisik ya seperti pejuang kita pada zaman dahulu, memanggul bedil, senjata, bom, membunuh, bambu runcing, dan sebagainya. Menghadapi serangan atau agresi musuh yang sifatnya terbuka, yang sifatnya terlihat. Bela negara secara fisik ini dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Adapun bela negara secara non fisik itu yang seperti apa? Ya, bela negara yang secara fisik itu segala upaya untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan pada diri kita cinta terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui profesi, keahlian, keilmuan yang kita miliki masing-masing. Jadi saudara, saya harap dari sini saudara bisa memahami bahwa ketahanan nasional, tumbuhnya sebuah negara, majunya sebuah negara itu jangan hanya dibebankan pada pemerintahan. Semua warga negara, semua unsur yang ada dalam negara itu turut ambil bagian. Kita, saudara yang menjadi mahasiswa saat ini juga ikut ambil bagian bagaimana Indonesia ini ke depannya. Karena kata Bung Karno bahwasanya sebuah negara itu bisa survive, sebuah negara itu bisa tumbuh besar, itu dilihat dari generasi pemudanya. Oleh karena itu jargon Pak Karno yang melekat di pikiran kita, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Merapi dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Lah, 10 pemuda ini tidak hanya seorang pemuda saja, tapi bagaimana pemuda ini bisa dididik, bisa mempunyai jiwa nasionalisme yang nantinya keahlian, kepintarannya, tenaganya didedikasikan untuk Indonesia. Saya pikir itu saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saudara bisa paham. Kalau ada pertanyaan yang menurut saudara perlu ditanyakan, saudara silakan berkomentar pada kolom komentar, atau saudara catat nanti bila mana pandemi ini sudah berakhir kita bisa bertatap muka, nanti kita diskusikan di kelas. Semoga saudara dalam keadaan sehat. Ingat, jaga imunitas. Hidup normal ini bukan merupakan kita melawan corona, tetapi kita mengantisipasi
melakukan tatanan kehidupan normal ini dengan melakukan protokoler kesehatan supaya kita tidak terpapar virus corona ya. Kita berdoa saja semoga vaksin corona ini segera ditemukan sehingga kita semuanya tervaksin sehingga tidak lagi merisaukan corona. Ya, corona kita anggap sebagai virus-virus yang seperti sebelumnya, akhirnya hilang di pemikiran kita dan kita bisa hidup normal lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.